Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam kesejahteraan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Usiala Fitri dengan NIM 24104111019 dari UPN Veteran Jakarta. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada penonton sekalian yang telah meluangkan waktu untuk menyaksikan dan mendengarkan pesan yang akan saya sampaikan. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat menjadi manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Saat ini kita hidup di era teknologi digital, telah menjadi bagian tak terpisahkan bagi kehidupan sehari-hari. Salah satu platform media sosial yang paling populer, khususnya di kalangan generasi Z, adalah TikTok. TikTok bukan hanya media hiburan, tetapi menjadi fenomena budaya. Namun, di balik popularitasnya, bagaimana pengaruh TikTok mempengaruhi kesehatan mental, khususnya bagi generasi Z? Siapa di sini yang menggunakan TikTok lebih dari 1 jam setiap harinya? Atau pernahkah Anda merasa tertekan akan adanya tren atau gaya hidup yang ada di platform ini? Inilah yang akan saya bahas khususnya pada hari ini, untuk membantu kita memahami dampak dan bagaimana cara menyikapinya dengan bijak. Faktanya, rata-rata pengguna TikTok menghabiskan lebih dari 60 menit setiap harinya di platform ini. Sebanyak 55% generasi Z merasa tertekan akan adanya gaya hidup mewah yang ditampilkan di TikTok, sehingga menimbulkan perilaku impulsif karena keberadaan TikTok Shop. Fenomena ini mampu menimbulkan perasaan FOMO atau Fear of Missing Out yang meningkatkan rasa kecemasan, tekanan untuk mengikuti tren, kebiasaan belanja impulsif, dan gaya hidup yang tidak realistis menjadi masalah utama. Generasi Z rentan mengalami kecemasan, stres finansial, hingga kemunculan rasa tidak percaya diri karena tidak mampu memenuhi standar TikTok. Jika tidak ditangani dengan benar, hal ini dapat menjadi masalah serius. TikTok menyediakan berbagai jenis hiburan yang dapat menghilangkan kebosanan dan mengatasi rasa stres. Selain itu, TikTok juga memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan pengguna lain, seperti melewati komentar, obrolan grup, dan pesan pribadi yang membuat mereka merasa terhubung dengan dunia luar. Tidak hanya menghibur, TikTok juga mengedukasi penggunanya. Banyak kreator yang membagikan konten informatif khususnya tentang kesehatan mental, seperti strategi mengelola stres, gangguan kecemasan, dan depresi. Hal ini dapat membantu generasi Z untuk memahami dan mengatasi masalah kesehatan mental yang lebih menarik dan mudah dipahami. Tak jarang pula, para kreator membagikan aktivitas keseharian mereka dan menjadi wadah atas keberhasilan membangun karir di platform ini. Meskipun dipenuhi hiburan, tak jarang TikTok menjadi beredarnya konten negatif seperti cyberbullying, pornografi, dan hoax. Penggunaan bahasa kasar dalam komentar maupun konten TikTok juga mampu mempengaruhi pola pikir dan perilaku Gen Z, di mana mereka masih dalam pencarian jati diri. TikTok juga memiliki fitur bernama Infinite Scrolling, di mana algoritma TikTok akan merekomendasikan konten-konten yang disukai pengguna, sehingga mereka dapat menghabiskan waktu di aplikasi tanpa sadar. Kecanduan ini dapat menurunkan produktivitas, gangguan tidur, hingga perasaan emosional. Selain itu, adanya standar kecantikan dan kekayaan juga memicu rasa tidak percaya diri bahkan kecemasan. Ini karena konten yang disajikan di TikTok seakan memiliki kehidupan yang sempurna. Tak jarang, kemunculan FOMO membuat generasi Z dapat menampilkan pakaian, kendaraan, hingga tempat mewah yang sedang tren dan dapat dianggap mengangkat status sosial mereka. Untuk mengurangi paparan dari konten negatif, ingat positif. P. Pilih konten yang bermanfaat. Kita dapat memanfaatkan fitur seperti filter keywords dan restrict mode. O. Optimalkan waktu penggunaan. Orang tua dapat berperan aktif dalam menyalakan fitur parental control. S. Seleksi kreator yang positif. Segera laporkan kreator jika mereka mengunggah konten yang tidak pantas. Untuk mengatasi ketagihan, kita dapat mengatur screen time management atau I, istirahat dari sosial media secara berkala. Selain itu, perbanyak kegiatan positif seperti T, tingkatkan literasi, dan I, ikut komunitas positif. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat F, fokus pada dunia nyata, dan memanfaatkan TikTok secara positif. TikTok menawarkan banyak dampak positif dan negatif tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Dengan menyaring konten, membatasi waktu, dan fokus pada aktivitas positif, TikTok dapat dimanfaatkan secara bijak dan bermanfaat. TikTok tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi platform edukatif yang bermanfaat. Banyak konten yang dapat membantu meningkatkan kesehatan mental yang sangat relevan bagi generasi Z. Namun, TikTok juga memiliki sisi negatif seperti paparan konten yang tidak pantas dan kecanduan scrolling yang dapat mengganggu kesehatan mental. Maka dari itu, diperlukan kurasi konten, mengatur waktu penggunaan, dan mengikuti konten kreator yang positif. Yuk kita buat TikTok menjadi lebih seru dan positif. Ingat, semua dimulai dari hal kecil. Jadi, jangan lupa untuk selalu positif ya.